Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sekarang berada di kediaman Bapak Kepala Desa di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada. Ini kita akan bertanya banyak kepada beliau tentang wabah yang sedang dialami sebagian besar masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia. Menurut Bapak, bagaimana itu Pak Corona sekarang ini Pak? Nah, ditanya tentang corona ini saya agak ngeri-ngeri sedap menjawabnya. Pertama, saya tidak ingin bersinggungan paham dengan ahli kesehatan. Saya tidak ingin berbeda pendapat dengan ahli agama. Dan saya tidak ingin menunjukkan perbedaan yang jelas dengan orang-orang arif, kearifan lokal, orang-orang budayawan, kemudian dalam perspektif tradisionalis. Tetapi apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun profesi kita, kita memaknai semua itu, apapun itu, baik itu yang bersifat menyenangkan atau yang bersifat menyedihkan, bersifat kemuliaan atau kehinaan, bersifat nikmat atau kemelaratan, ini dalam perspektif mana saja, itu secara garis besarnya dapat kita maknai dalam tiga hal. Yang pertama, meminjam istilah bahasa Arabnya misalnya, itu bermakna at-tarbiyah, bermakna pendidikan. Jadi kalau misalnya dalam perspektif kesehatan, virus corona ini jika dimaknai dalam perspektif pendidikan, maka orang berlomba-lomba sekarang. Ada fakta, ada kasus, ada musibah, orang berlomba-lomba mencari vaksin, mencari obat, mencari solusi alternatif, mencari bagaimana menghindar, sehingga ini merupakan wadah untuk pembelajaran dan pendidikan yang luar biasa. Sampai titik kulminasinya nanti akan ditemukan solusi yang luar biasa. Ini dari perspektif pendidikan. Demikian pula kalau ingin dilihat dari misalnya dalam perspektif agama, dia akan bermakna pendidikan. Ini akan mendidik mental kita untuk senantiasa berjiwa sabar misalnya, ikhlas dan ridho terhadap ketentuan yang sudah ditentukan yang maha kuasa. Atau misalnya mungkin dari segi kearifan lokal, musibah ini terjadi kalau kita ambil dari perspektif pendidikan karena mungkin kita kurang berhati-hati dalam hidup ini, termasuk menjaga alam semesta, menjaga kebersihan, melindungi diri sendiri, keluarga dan semuanya. Sehingga yang pertama dalam perspektif pendidikan, makna yang pertama bahwa ini menarik. Jadi kalau misalnya musibah ini dimaknai sebagai sebuah kesempatan, momentum untuk kita belajar bersama. Baik itu belajar dalam perspektif keagamaan, baik itu belajar dalam perspektif keilmuan, maupun belajar dalam perspektif kedewasaan. Bagaimana bersikap, bagaimana bertingkah laku dengan alam semesta. Itu pertama. Kedua, selain dia bermakna at-tarbiyah, dia bermakna at-tarkiyah. At-tarkiyah ini adalah peningkatan kualitas diri. Kalau misalnya dalam perspektif kesehatan dulu, kita jarang cuci tangan. Sekarang kita sudah mulai berhati-hati untuk cuci tangan. Misalnya kita hidup di kota besar atau di Indonesia ini, polusi sudah mulai terjadi. Tapi kita tidak pernah peduli dengan debu ini. Nah, dengan adanya virus corona ini, kita mulai meningkatkan penjagaan diri kita terhadap kesehatan kita. Kita mulai melindungi diri, melindungi pernapasan kita, melindungi dan seterusnya. Nah, demikian pula dalam perspektif keagamaan misalnya, ini wahana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah demikian pula kalau dalam perspektif agama Hindu Dharma misalnya, untuk semakin dekat pada ajaran Dharma. Buddhis misalnya semakin dekat dengan ajaran Buddha, dan demikian pula dengan agama-agama yang lainnya. Tetapi bahwa yang menarik dalam perspektif at-tarkiyah ini sebuah kesempatan, sebuah momen
yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa atau alam semesta ini memberikan kita dalam siklus hidup, kalender hidupnya. Dalam kalender ada yang mengatakan kalender 100 tahunan, ada yang mengatakan kalender 1 abad dan semuanya, atau kalender yang dalam perspektif ini lumrah terjadi. Ini persoalan lain. Tetapi bahwa lokus dan tempus, waktu dan tempat ini sekarang, ini memberikan peluang kepada kita untuk peningkatan kualitas diri secara pribadi maupun secara sosial. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang bahaya dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ini kalau dalam saya pakai terminologi bahasa Arab itu litakzib, artinya untuk azab, untuk hukuman kalau dalam bahasa Indonesia yang paling sederhana. Jadi bahwa apa yang terjadi saat ini karena merupakan akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita kurang bersih, atau kurang berhati-hati, atau sembrono dalam hidup, atau sehingga tercipta virus itu. Nah, sebaiknya kita yang hidup sekarang ini bukan termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Tetapi alangkah baiknya jika kita sama-sama memaknai kemudian bahwa musibah yang terjadi sekarang ini, yang tidak hanya melanda tempat kita secara regional, nasional bahkan internasional ini, sebagai sebuah wahana untuk media pendidikan dan peningkatan kualitas hidup. Saya kira itu. Oke Pak. Kemudian pesan-pesannya Bapak untuk kita semua dalam menyikapi wabah ini supaya kita memiliki bekal begitu Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Sederhana bahwa ada pepatah orang Inggris yang sederhana itu, kodok itu look before leave. Jadi serendah-rendahnya kodok itu kalau dia tidak akan pernah melompat sebelum dia melihat sekelilingnya. Karenanya tidak ada kasus yang pernah ditemukan bahwa kodok itu akan terjerembab ke duri misalnya, atau akan masuk ke dalam api. Itu tidak pernah ada kasus seperti itu kecuali terpaksa, terjepit dan terkejar. Tapi kalau dia sadar bahwa dia tidak akan pernah seperti itu. Ini jembatan pertama. Jembatan kedua untuk kita mengambil pelajaran ini hampir menjadi olok-olokan kita bersama dalam beberapa literatur kuno, bahwa binatang terbodoh itu disimbolkan sebagai keledai. Binatang terbodoh itu disimbolkan sebagai kuda dan sejenisnya. Nah, tapi sebodoh-bodohnya keledai, ketika hari ini dia terjatuh dalam lubang A, maka seumur hidupnya dia tidak akan pernah terjatuh dalam lubang itu. Ini sebodoh-bodohnya kuda. Harapan saya khususnya secara pribadi, dan ini mudah-mudahan bisa saya berlakukan untuk diri saya sendiri dan kita semua. Jadi bahwa kembali ke statement awal, saya berharap bahwa kejadian ini itu bermakna tarbiyah dan tarkiyah, pendidikan dan peningkatan kualitas diri. Karenanya mari dengan ini mungkin kita lebih belajar bagaimana hidup bersih, dengan ini mungkin kita lebih belajar bagaimana menjaga lingkungan, dengan ini mungkin kita lebih belajar bagaimana menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai privasi orang dalam hal ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Kamarudin Zailani atas semua nasihat dan petunjuknya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.